Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ASP dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Nurul Firmansyah. Nah, dalam edisi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang akhir-akhir ini banyak dipertanyakan dari sahabat ASP, di mana pertanyaan yang masuk itu, pelanggar surat edaran bisakah diproses oleh pihak kepolisian, bisa atau tidak, dasar hukumnya apa, dan kenapa misalkan itu bisa dipolisikan atau tidak ya. Tentunya saya akan menjawabnya, namun tentunya setelah yang berikut. Baik, ya, terkait dengan surat edaran Menteri Agama RI nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Apakah polisi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menerbitkan peraturan dalam surat edaran tersebut atau tidak? Nah, kekuatan hukum surat edaran. Fenomena terbitnya surat edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terus menjadi perdebatan tentunya ya. Terkait surat edaran termasuk dalam kategori mengatur dan bersifat penetapan. Nah, terkait ini kami berpendapat bahwa kedudukan surat edaran bukan peraturan perundang-undangan. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan atau penjelasan. Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, peraturan presiden ataupun peraturan pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Dan surat edaran juga mempunyai derajat lebih tinggi daripada surat biasa. Surat edaran mempunyai suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan. Surat edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar instansi, dan pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum. Surat edaran merupakan suatu peraturan kebijakan. Nah, surat edaran juga adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, artinya tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya. Nah, apabila dihubungkan dengan aspek yuridis, misalkan filosofi dan sosiologis, maka dapat disimpulkan bahwa surat edaran itu tetap harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal pejabat di lingkungan dengan tetap mempertimbangkan aspek yang tadi ya, aspek yuridis, sosiologis, serta filosofis. Namun yang perlu digarisbawahi bahwasannya kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan, karena surat edaran tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum, melainkan surat edaran adalah peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang semu. Nah, apakah polisi berwenang menegakkan pelaksanaan surat edaran? Sebelum itu kita harus tahu ada 3 tugas Polri ya, sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Polri. Di situ memelihara keamanan, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Tentunya dari penjelasan yang tadi di atas bahwa bisa dipahami tugas pokok Polri itu ada 3 ya, yaitu mengayomi, menegakkan hukum, dan juga menjaga kondusivitas agar tercapainya ketentraman di masyarakat. Nah, kaitan dengan
surat edaran, Polri sebagai penegak hukum hanya melaksanakan norma hukum saja, sehingga karena surat edaran bukanlah norma hukum melainkan peraturan kebijakan, maka Polri tidak berwenang untuk menertibkan pelaksanaan surat edaran terkait Menag tadi yang Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Jadi tentunya sudah jelas ya bahwasannya surat edaran kita harus patuhi, namun kita juga perlu tahu bahwasannya Polri tidak berhak untuk menertibkan pelaksanaan surat edaran, terutama yang berkaitan dengan yang banyak dipertanyakan ya terkait dengan surat edaran Menag nomor 5 tahun 2022. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.